Oke, kita lanjut lagi ke state management untuk bikin loading. Oke, sebelumnya kita bikin counter ya. Nah, kita bikin counter. Sekarang kita mau bikin state management untuk loading. Oke. Nah, gimana cara bikinnya? Ini nggak susah sih. Ini gampang banget ya, teman-teman. Dan ini sering banget dipakai untuk apa ya? Ya untuk menampilkan loading ya. Sering dipakai untuk menampilkan loading tentunya. Oke. Nah, gimana caranya? Pertama, buat YouTube. Oke, siap. Yang di YouTube. Pertama-tama, teman-teman butuh state-nya dulu, oke? Yaitu state loading. So, kita buka dulu halamannya, loading view. Oke, controllernya di sini gue geser di kanan, kayak gini. Oke, kita butuh sebuah state lagi, namanya loading. Oke, loading. Defaultnya false, oke? Nah, defaultnya false. Biasanya kalau state loading itu kita menampilkan sesuatu yang namanya circular progress indicator. Nah, ini biasanya yang ditampilkan gitu ya. Kalau pengen di tengah, buang single chat raw view-nya, kita buang. Yang di YouTube suaranya jelas kan ya? Di sini kita kasih center, main center ya. Ya, scroll-nya juga center boleh. Nah, ini nggak ke tengah. Kenapa nggak ke tengah? Karena kita perlu atur lebar si kontainernya jadi full ya. Jadi gue pakai W100. Nah, jadi ke tengah gitu. Basically UI yang dipakai untuk membuat loading yaitu circular progress indicator, teman-teman. Oke, ini yang paling sering digunakan. Nah, gimana kita mengatur itu lagi loading atau enggak? Ya, paling simpel teman-teman bikin aja button ya, button icon gitu ya. Di sini gua setting loading, loading gitu ya. Loading sama dengan true gitu ya. Nah, kayak gini misalnya. Nah, ikonnya gua nggak tahu. Kita pakai developer board aja. Nah, seperti ini. Kita kasih jarak ya. Kita kasih jarak. Kita kasih jarak teman-teman. Nah, jadi gue bikin dua tombol, yang satu itu akan ngeset loadingnya itu jadi true, yang satu jadi false, seperti sesimpel itu, oke? So, cara belajarnya untuk set manajemen loading ini paling gampang seperti ini, oke? Kita aktifkan kodenya. Nah, ini sama kayak set manajemen counter ya, tinggal dibikin kayak gini tuh. Loading sama dengan true, set state. Nah, kayak gini, oke? Sesimpel itu, oke? Yang ini juga sama, loadingnya sama dengan false. Nah, supaya ini tampil berdasarkan state-nya, teman-teman perlu tambahin if di sini. Oke. Di circular progress indicator-nya. Tinggal tambahin aja if. If loading, oke, kalau sama dengan true atau kayak gini sama aja ya. Nah, kayak gini sama aja. Oke. If loading gitu ya. If loading, kita tampilkan circular progress indicator. Seperti itu. Kita coba ya. Kalau loadingnya false, dia nggak tampil. Kalau loadingnya true, dia tampil. False nggak tampil, true tampil. False nggak tampil, true tampil. Kayak gitu sih. Oke. Untuk loading, basic-nya seperti ini aja. Ini teman-teman, bisa apa ya, bisa buat untuk berbagai macam hal. Contohnya teman-teman kayak ngedapetin respon dari API gitu. Lalu, ketika ketika apa, ketika mencoba get datanya, ketika mengirimkan request, itu teman-teman tampilkan loading gitu ya. Nanti kalau udah selesai baru loading-nya dibikin false gitu, jadi hilang. Kayak gitu sih, oke? Sesimpel itu. Nah nah, contohnya yang gini, contohnya di sini gue bikin list ya. Simpel aja kali ya, gue bikin list yang sangat simpel, oke. Nah, contohnya ini, oke, gue pengen, bikin kalau lagi loading itu dia nggak tampil nih yang ini, oke. So, gue tinggal tambahin if, nah kalau loading nggak tampil, kalau loadingnya itu sama dengan false ya, baru dia nggak tampil. Nah, gitu ya. Nah, dia baru tampil tuh. Tuh, sesimpel itu ya, teman-teman. Simpel itu. Kayak gitu tentang loading, ini juga bisa diterapkan untuk list ya. Ini untuk apapun lah, untuk apapun bisa ya. Jadi kalau gue bikin di list berarti seperti ini nih. Misalnya listnya itu ukurannya 3 aja deh ya, gue bikin 3 gini. Nah, kayak gini. Kita set loadingnya true, jadi false, listnya tampil. Ketika loading listnya hilang, ketika loadingnya false, tampil. Nah, sesimpel itu, oke? Jadi gak usah bingung kalau mau bikin loading, oke, teman-teman bisa bikin kodenya seperti ini, oke? Nah, kalau nggak pakai MVC, bedanya nggak usah pusing, tinggal dihapus ininya ya.
Nah, counter error tinggal dibuang, kayak gitu sih kalau nggak pakai MVC. Oke, kurang lebih seperti itu tentang, loading.